Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Satgas Anti Mafia Bola sudah menetapkan 8 tersangka mafia bola yang sedang ditangani Satgas adalah kasus pengaturan pertandingan. Nah, bagaimana mafia bola berdampak buruk pada prestasi timnas? Sudah bergabung bersama kami Bung Ma'ruf Al-Rumi, redaktur pelaksana okezone.com. Selamat sore, Bung Ma'ruf. Bung Ma'ruf, ini melihat kinerja Satgas Anti Mafia Bola ini yang menetapkan kembali 2 orang tersangka. Bagaimana kita melihatnya? Kita harus memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh Satgas Anti Mafia Bola. Setidaknya meskipun sempat lama tenggelam, tapi pelan-pelan ternyata sudah ada 8 tersangka. Jadi ini progres yang sangat baik. Kenapa kemudian mungkin untuk beberapa orang bisa dikatakan kok lama sekali? Karena ini kan sesuatu yang sulit, yang harus dibuktikan. Beda misalnya kalau kita persoalannya adalah tangkap tangan, itu akan lebih mudah. Tapi kalau bukan tangkap tangan pasti butuh penyelidikan. Satu, yang kedua tentu itu harus diawali dari bagaimana ada indikasi terlebih dahulu. Kemudian setelah ada indikasi siapa yang terlibat. Kemudian ada barang buktinya atau tidak. Kemudian siapa orang yang melakukan itu kan harus semuanya harus dilakukan secara komprehensif. Jadi bisa dikatakan memang lama tidak ada kabar tiba-tiba sudah ada 8 tersangka. Itu menurut saya menjadi salah satu bentuk bahwa memang komitmen dari pemerintah terutama, saya pikir ini adalah perwakilan dari pemerintah, ditambah lagi dengan keterbukaan PSSI akan membuat ini sudah mulai bahwa perang melawan mafia itu belum sepenuhnya berhenti. Dan memang tidak boleh berhenti karena harus terus dilakukan. Karena tidak pernah ada benar-benar periode di mana kemudian mafia bola itu mereka juga berhenti. Oke, ini kan yang ditangkap dari kasus tahun 2018. Betul. Pertandingan 2018. Ini kira-kira apakah seharusnya menarik ke belakang atau tetap dan bagaimana mengurusin yang saat ini sedang berjalan gitu loh? Apakah harus paralel atau dan apa kekurangannya Satgas Anti Mafia Bola ini dalam menghadapi mafia-mafia seperti ini? Kalau kita bicara tentu harus paralel. Jadi yang kemudian 2018 itu kan sudah mulai terlihat. Kenapa? Karena ada pelaporan. Kemudian ada yang mau menjadi saksi. Kemudian ada barang buktinya. Jadi itu semua sudah lengkap. Nah, kalau kemudian baru sekarang kenapa kemudian terungkap? Karena tadi sempat saya katakan bahwa dibutuhkan proses, kemudian dibutuhkan proses cukup panjang. Nah, kadangkala ini yang juga menjadi kendala bukan hanya di Indonesia tapi juga di internasional bahwa sulit untuk kemudian menemukan dari sisi aspek hukum positif untuk sistem pengaturan bola seperti ini. Kenapa? Karena banyak yang terlibat. Kemudian banyak hal-hal perintilan-perintilan yang kemudian itu harus digabungkan, kemudian dikumpulkan sebelum akhirnya benar-benar dimunculkan sebagai tersangka. Nah, bagaimana dengan situasi sekarang? Saya pikir tetap harus dilakukan, tetap perang itu harus tetap dilakukan. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya persoalan pengaturan bola itu kan tidak sesimpel hanya mengatur skor pertandingan. Tidak sesimpel kemudian hanya mengatur bahwa ini siapa menang, siapa kalah, siapa promosi, siapa degradasi, siapa juara atau tidak juara. Tetapi ada elemen lain, misalnya ada juga di sana ada judi yang bermain. Karena pasti ketika ada sebuah pengaturan pasti ada pihak yang diuntungkan. Yang diuntungkan tidak selalu persoalan timnya atau kemudian individunya, tapi ada pihak yang lebih besar yang juga diuntungkan. Ini kalau kita melihat dalam skala yang lebih global juga, di internasional juga sama. Ketika ada pengaturan skor biasanya ada indikasi mereka terlibat dengan rumah judi. Misalnya Eropa juga bisa dikatakan mereka sempat melakukan perang terhadap pengaturan skor. Liga Champion diatur, Piala Dunia juga ada beberapa case ketika diatur, di Liga Brasil juga ada. Jadi sebenarnya hampir ini menjadi masalah global dan kemudian tapi tinggal bagaimana caranya untuk kita bisa konsisten, untuk kita bisa benar-benar serius memerangi pengaturan skor. Oke, tapi sebenarnya kalau saya mau balik lagi ke dasarnya gitu ya, apakah memang Liga Indonesia itu menarik, bukan menarik, tapi apakah perputaran uang di Liga Indonesia itu sebesar itu gitu loh? Karena pandangan mata kita kan Liga Indonesia tidak kalau kita di luar negeri di Inggris ada booking house lah, mereka bisa online, bisa apa, kamu bisa betting dan memang disahkan. Tapi di Liga Indonesia kan kita nontonnya pun tidak tiap hari gitu dan dan jarang sekali soal itu gitu. Apakah memang uangnya sebanyak itu beredar? Kalau yang diungkap terbaru dari 8 tersangka itu dikatakan bahwa tawaran yang diberikan itu sampai 800 sampai 1 miliar. Bahkan pengakuannya 1 miliar itu hanya satu klub. Saat ini kalau ini satu klub aja sekitar 800 sampai 1 miliar. Berapa kemudian klub yang terlibat atau kemudian berapa klub yang kemudian terlibat kepentingan? Kan tidak mungkin hanya satu. Saat ini kan terungkap, tapi pasti ada tim-tim lain. Itu hanya di Liga 2. Bayangkan kalau kemudian hitungnya Liga 1, bisa jadi nilainya akan menjadi lebih besar lagi. Jadi apakah ini memang sepak bola Indonesia itu memang begitu seksi sehingga kemudian menarik ada pengaturan skor? Kan tadi pasti ada pihak ketiga. Kadang pihak ketiga inilah yang memegang peran penting. Apakah memang dia bisa menentukan ini, bisa menentukan itu? Apakah memang ini pertandingan menarik atau tidak? Itu kan mereka yang menentukan. Kalau kemudian ada bumbu bahwa misalnya
ini ada faktor degradasi, ini ada faktor promosi, ya itu lebih sebagai gimmick. Tapi pasti ada pihak ketiga yang kemudian dia ikut terlibat dalam permainan pengaturan skornya. Oke, apakah ada pengaruh antara pengaturan skor dengan prestasi para pemain sendiri? Tingkat tertinggi atau level yang tertinggi dalam olahraga adalah fair play. Nah, itu yang paling penting. Ketika kemudian olahraga sudah tidak ada fair play, maka itu berarti nilai-nilai elemen dari olahraga itu menjadi sudah selesai juga. Nah, kalau kemudian ketika pertandingan sudah ditentukan siapa pemenangnya, kan berarti tidak penting kualitasnya. Buat apa capek-capek melakukan pemusatan latihan? Buat apa capek-capek membeli pemain? Buat apa capek-capek memberikan fasilitas, memberikan tim medis dan sebagainya? Kalau kemudian pertandingan ditentukan bukan karena faktor di lapangan. Itu yang paling penting, sehingga kemudian yang terjadi adalah tim yang main bagus pun tidak selalu menang. Meskipun tidak selalu tim bagus itu harus menang dalam setiap pertandingan. Tapi buat apa capek-capek berikan fasilitas mahal-mahal kalau kemudian justru ditentukan oleh faktor non teknis. Sehingga pasti ada dampaknya. Tapi dampaknya mungkin bukan 1-2 tahun, dampaknya akan jangka panjang. Kenapa? Pemain menjadi lebih pesimis. Buat apa saya menjadi pemain bagus kalau kemudian saya dikalahkan oleh hasil-hasil non teknis? Buat apa saya harus berlatih serius kalau kemudian saya tidak dipilih dalam starting lineup karena ternyata saya tidak mau bekerja sama dengan pihak lain? Ini kan menjadi dampak yang jangka panjang, sehingga yang muncul adalah pesimisme, skeptis, imbas yang tidak ada nilai kompetisi. Buat apa main bagus? Buat apa mempersiapkan tim dengan capek-capeknya? Tapi kalau kemudian kita ditentukan oleh faktor non teknis, imbasnya kemudian ketika timnas misalnya efeknya ke nasional adalah pelatih akhirnya tidak memiliki pemain yang punya kualitas. Pelatih kemudian tidak bisa menentukan pemain-pemain yang harusnya memang dia pilih dan harusnya memang itu cukup kompetitif. Itu kan menjadi dampaknya ke timnas. Jadi bukan hanya di level klubnya, tapi kemudian ke timnas juga menjadi terpengaruh. Ditambah lagi yang menjadi persoalan lain adalah ketika kemudian pemain-pemain yang seharusnya memang mereka dipilih atau kemudian itu bahkan misalnya sampai ke level-level lebih tinggi, tentu kan akhirnya mereka tidak menjadi terpilih. Akhirnya yang dipilih adalah pemain-pemain yang kisahnya dia mencetak gol lebih banyak. Tapi kemudian kualitasnya belum tentu dia juga bagus. Jadi hanya dan biasanya apakah pemain kira-kira tahu terkait dengan match fixing atau bahkan mungkin terlibat dengan hal tersebut? Kalau kita melihat di beberapa negara ada keterlibatan pemain, karena di beberapa negara juga ada pemain yang ditangkap. Taruhlah negara tetangga kita Vietnam ada pemain yang ditangkap. Kemudian di negara tetangga kita China juga ada pemain yang ditangkap. Tapi biasanya kalau di Indonesia sejauh ini yang terlibat adalah di Indonesia juga ada beberapa pemain yang diindikasikan mereka terlibat. Misalnya ketika penalti yang mungkin harusnya bisa dimasukkan tidak digolkan. Ada beberapa case yang sempat ramai juga. Tapi ya sebagian besar memang adalah pihak ketiga, misalnya wasit, asisten wasit, perangkat pertandingan. Atau bahkan kalau di level internasional pelatih juga bisa menjadi terlibat. Kenapa? Manajemen tim juga bisa terlibat di level internasional. Artinya bahwa ini akan melibatkan semua elemen, bahkan semua perangkat sepak bola dari mulai hulu sampai hilir bisa diskenario-kan kalau memang sudah bicara soal uang. Tinggal sepakat atau tidak sepakat, tinggal kita mau punya niat atau tidak punya niat, tinggal kita punya komitmen atau tidak punya komitmen. Oke, terakhir ini hukuman yang diberlakukan untuk match fixing atau pengaturan skor, apakah kurang atau bagaimana, Bung? Yang kemarin kalau dari 8 ini kan ancamannya adalah 5 tahun penjara, kemudian denda 15 juta. Sempat ada juga di tahun sebelumnya sekitar tahun 2018 denda menurut saya kalau dari sisi hukum positif ini bisa menjadi sebuah efek jerah. Tetapi yang harus kemudian dilanjutkan adalah jangan berhenti di hukum positif. Ketika memang ada pelaku-pelaku sepak bola yang sudah terkena dan kemudian terpidana untuk kasus pengaturan skor di hukum positif, maka harus dilanjutkan di hukum spesifik. Spesifik apa? Leg spesialis yang dimiliki oleh federasi. Setelah disanksi oleh polisi atau kemudian tersangka atau kemudian terpidana polisi, maka federasi harus mengambil langkah. Langkahnya apa? Memberikan sanksi tidak boleh terlibat seumur hidup dalam sepak bola. Itu saya pikir juga akan bisa memberikan efek jerah. Karena itu yang paling mungkin bisa dilakukan untuk di hukum positif hukumannya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bung telah bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Salam olahraga.